Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada bab yang disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala pada nasihat beliau, al-hirs ala mujalasatis salihin wa ahlil fadl, semangat untuk bermajelis, duduk-duduk dengan orang-orang soleh dan ahlul fadl, dan orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, memiliki kedudukan dalam syariat ini tadi. Itu semua ya ikhwan digolongkan min asbab as-sabat, termasuk sebab as-sabat bagi seorang talibul ilmi, sebab kekokohan, ketegaran dia, dan sebab keistiqomahan di dalam agama Islam ini tadi. Terlebih lagi min asbab as-sabat fi talabil ilmi syar'i. Makanya yang sering dinasihatkan oleh para ulama ya ikhwan, mereka menyebutkan min asbab as-sabat, di antara sebab as-sabat, kokoh, tegar dalam berpegang teguh dengan sunnah atau di atas sunnah, al-ihtifaf haulal ulama. Ya, ihtifaf haulal ulama, ihtifaf dari haffa, yahuf, ya, berkerumun di sekitar para ulama, berkerumun di sekitar para ulama. Artinya apa? Senantiasa duduk mendekat dengan para ulama. Ketika ada majelis para ulama, duduk, datang, apalagi para ulama tersebut adalah ulama-ulama yang dikenal dalam dakwah salafiyah, dikenal dalam pembelaannya terhadap sunnah, dikenal dalam ilmunya. Atau dalam bentuk antum mengunjungi mereka, berhubungan dengan mereka, tawasul dengan mereka, itu juga digolongkan sebab as-sabat. Ya, lihat bagaimana para ulama di zaman dahulu, para salafun as-salih, ketika terjadi fitan di Basrah pada masanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, datang dua orang tabi'in, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya ibnu Ya'mur. Mereka mendatangi Abdullah bin Umar, bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang fitnah yang terjadi di negara beliau. Inilah da'bu salafinas salih, merupakan kebiasaan para salafunas salih adalah su'alul ulama, bertanya kepada para ulama, meminta nasihat mereka, meminta bimbingan dari para ulama. Kemudian bagi seorang penuntut ilmu juga untuk menjaga keistiqomahannya adalah berupaya untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Terkadang kalimat atau kalimatain yang disampaikan oleh seorang guru atau dari kitab yang kita baca bisa memberikan manfaat dalam menjaga keistiqomahan. Kita lihat keterangan dari penulis buku ini, masih kita pada kalamnya Syekh Muqbil, belum masuk kepada syarah beliau. Kata beliau, wa fi sahihain an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya ikhwan, biasa disebut dengan istilah as-sahihain. Ya, ini hadis rawahu as-sahihan atau hadis fi sahihain, atau biasanya al-hadis rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan dua syekh, maksudnya Bukhari Muslim, atau disebutkan fi sahihain, maknanya Bukhari Muslim, dua kitab sahih Bukhari Muslim, atau dengan istilah lain muttafaqun alaih,
Ini muttafaqun alaih juga sama, Bukhari Muslim. Adapun yang mengatakan Bukhari Muslim itu bukan muttafaqun alaih, tapi muttafaqun alaihima, hadza khata'un. Ya. Yang seperti ini wajib belajar bahasa Arab. Itu saja. Wajib belajar bahasa Arab. Kalau khata' ana qad sami'na ya ikhwan min qabl ini marrat intiqad, ada orang mengkritik istilah muttafaqun alaih dengan muttafaqun alaihima. Ini sudah di zaman-zaman kita masih jadi santri dulu. Ya. Ini kurang makan pempek. Ya, belajar nahwu kurang makan pempek. Muttafaqun alaih itu balinya kepada hadis, bukan kepada Bukhari Muslim. Maksudnya muttafaqun alaih, muttafaqun ala hadzal hadis. Ya. Seperti itu. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su." Permisalan teman yang bagus dan teman yang buruk, kamatsali sahibil miski wa kiril haddad. Ibarat permisalan sahibil miski, ibarat permisalan pemilik parfum, pedagang parfum, wakiril haddad, dan ibarat tukang pandai besi. Al-haddad besi. Nabi SAW mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk itu diumpamakan antara pedagang parfum sama tukang pandai besi, tukang las. Teman yang baik itu ibarat pedagang parfum, ya. Teman yang buruk ibarat tukang besi, ya. Tukang pandai besi, tukang buat parang, buat golok, itu kan ada api, ya. La ya'damuka au yu'dimuka min sahibil miski imma tashtarihi au tajidu rihahu. Tak akan luput padamu atau tidak akan hilang padamu dari pedagang parfum tersebut. Bisa jadi engkau membeli atau engkau mendapati bau wangi. Antum punya teman pedagang parfum, dekat dengan pedagang parfum, bisa jadi antum beli parfum. Berapa nih Arifin parfum ini? Kata Arifin 10.000. Bisa jadi antum beli. Atau kalaupun tidak antum beli, antum minimal dapat bau wangi. Di Masjidil Haram itu ya ikhwan, banyaknya di Masjidil Haram. Masjid Nabawi itu dikit ya, tapi yang rata-rata di Masjidil Haram. Di kawasan Masjidil Haram banyak sekali orang-orang yang jual parfum kaki lima di pinggir jalan, semprot-semprot sama dia. Anak kalau lewat mau ke masjid, lewat tukang parfum itu anak minta dulu. Ya. Anak bilang jarib. Ya, sudah dikasih sama anak. Semprotkannya, kadang dioleskannya. Itu minimalnya. Antum dapat, kalaupun tidak beli minimal dapat wanginya. Kemudian kata beliau, wakiril haddad yuhriku badanaka aw saubaka.
Sedangkan tukang besi atau tukang las, ya, bisa jadi membakar badanmu. Antum dekat dengan tukang api, tukang las, bisa jadi api las tadi membakar antum. Antum dekat sama tukang besi yang buat golok, buat pedang, itu kan ada api untuk mereka memanaskan besi. Bisa jadi percikan api tersebut kena badan antum, au saubaka, atau kena bajunya antum, au tajida minhu rihan khabithatan, atau engkau minimalnya akan dapat bau tak sedap, rihan khabithah, bau busuk, tidak enak. Mungkin saja antum dekat dengan orang yang bermain api, bisa jadi api tersebut bisa membakar badan antum atau bajunya antum. Rugi enggak antum? Rugi. Dulu di Fiyush, Darul Hadits Fiyush, tepatnya ba'da zuhur, ada orang ngelas. Ngelasnya itu, anda lihat sekarang masya Allah udah rapi Fiyush itu, ya. Dulu masing-masing syekh itu punya keistimewaan. Syekh Abdurrahman dulu orangnya gampang tasamuh, ya. Orang naruh kasur sembarangan, berantakan, kendak dimarah sama Syekh Abdurrahman, ya. Dulu memang ada wasiat dari Syekh Mukbil, sabar dengan gerobak. Mereka orang-orang yang tidur di masjid, kasurnya ditumpuk di bagian belakang sarah dhahi masjid, bagian belakang berbatasan dengan Masjid Nisa, ya, di dekat pemandian jenazah. Itu kasur semua sama ember-ember. Di atasnya ada orang ngelas. Seingat anak waktu itu ngelas atap Masjid Nisa, Musalla Nisa. Mungkin kembang api las ini tadi jatuh, membakar kasur itu tadi. Rame disakan, kasur kebakaran, keluar semua orang. Asap udah ngepul, lumayan banyak kasur yang terbakar. Subhanallah, karam Syekh Abdurrahman rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, siapa yang kasurnya terbakar, falyusajjil ismahu inda Abdul Hadi. Siapa-siapa yang kasurnya terbakar, catat namanya di Abdul Hadi, nanti dikasih kasur. Masing-masing orang seingat anak pada waktu itu dikasihlah duit 2.000 rial, setara dengan 100.000 rupiah untuk ganti beli kasur tadi, ya, seperti itu. Oh, ini kisah kayak gini nggak antum dapatkan kisah pelajar online, ya. Makanya Nabi bilang, antum wandi kalau mondok di ustadz yang ustadznya lulusan kuliah online atau pondok pesantren online, tak akan ada cerita. Paling dia cerita, aku dulu waktu ikut pelajaran usul salasa bersama ustadz tersebut ditemani oleh semangkok bakso, syekhnya ngomong, aku makan bakso, ya benar. Ini fawaid rihlah. Makanya sering anak memotivasi antum yang bujang-bujang, yang berkeluar, yang tidak ada anak bini masih bujang, rihlah, ya. Antum akan banyak pengalaman luas. Apalagi antum di Yaman. Yaman itu bebas. Antum bisa mau naik keledai, naik onta, dan membuat jiwa antum berani loh. Di Yaman itu tadi, jiwa pemberani, jiwa berani tantangan hidup, enggak jiwa cemen. Kayak kemarin anak ketemu Syu'bah di Mekah, anak tanya, antum umroh nih dikasih duit? Ngutang Ustaz anak katanya. Anak di sini sambil nyari-nyari sampingan. Kalau antum jiwa-jiwa yang anak mami, mana ada? Sebagian kawan-kawan itu Ramadan kemarin itu mereka berangkat di bulan Sya'ban, sudah masuk Saudi Arabia untuk umroh. Ada yang ngutang dulu duitnya di Saudi, mereka kerja. Ada yang nggak mikir gimana tempat tinggalnya,
Udah punya jiwa pemberani. Tapi kalau jiwa-jiwanya anak mami, anak papi, sudahlah. Kecuali antum ya, mami dan papinya antum tadi memang orang berkecukupan, tidak masalah. Tapi kalau antum jiwanya orang-orang yang kira-kira tahu dengan kadar ekonomi orang tua, harus berjiwa berani, ya, gerak. Katanya orang Yaman, al-harakah barokah, banyak gerak itu berkah. Makanya kalau mau mondok di sini, setiap kali wali murid datang, anak selalu ngomong, ya. Dulu ada yang mau daftar, anak ngomong, di sini kami ini nggak ada pengurus, nggak ada musyrif. Kagetlah dia, ada orang mau mondok, jadi nggak ada musyrif di sini, nggak ada. Yang di sini yang mandiri. Kerjaannya kami di sini seperti ini. Belajar kerja bakti, belajar kerja bakti. Memang karena mau dididik karakter antum dari kecil sekarang ini agar berjiwa mandiri. Ya. Jangan berjiwa sifi nada, tahu sifi nada? Nada terus. Minta terus, nggak ada duit, minta terus, nggak ada duit, minta terus. Biasakan beraktivitas. Ya, supaya antum bisa terbiasa mandiri, masak sendiri, nyuci sendiri, ya, dan yang semisalnya, supaya antum terbentuk karakter. Hidup itu kuncinya satu, banyak gerak berkah. Tidak banyak gerak ngantuan, tidak, ya tidak khalifah. Nah itu tadi. Kemudian kata beliau, fa'ala hadza, maka atas dasar ini, fa'ansahuka bil bu'di an hadhil hizbiyat al mubtada'ah. Maka atas dasar ini aku nasihatkan engkau untuk menjauh dari hizbiyat yang mubtada'ah, yang baru tersebut. Wa an hadhil jama'at al mubtada'ah, dan dari jamaah-jamaah mubtada'ah, ka jama'atil ikhwanil muslimin, seperti jamaah al-ikhwan al-muslimin, wa jama'atit tabligh, seperti jama'atut tabligh, wa jama'atil jihad al-jahiliyah al-hamqa. Kata Syekh Muqbil, demikian juga jama'atul jihad, ya, yang bodoh, yang jahiliyah, yang bodoh tersebut. Jama'atul ikhwan muslimin, ikhwan mentarbiyah takfiriyin, mentarbiyah khawarij. Muassisnya adalah Al-Hasan Al-Banna atau Hasan Al-Banna, ya. Jama'atut Tabligh, muassisnya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Banyak di antara mereka punya pemahaman-pemahaman sufiyah, juga mengagungkan kuburan. Juga hadis-hadis yang mereka sampaikan banyak hadis-hadis yang dhaif. Ya, banyak dakwah mereka tidak dibangun di atas ilmu yang syar'i. Jamaatul jihad, orang-orang yang menggaungkan jihad, perang dan yang semisalnya, sehingga terjadi pengeboman di sana di sini, mencakup Al-Qaeda, mencakup Ad-Daesh atau ISIS, mencakup segala macam, ya, dari kelompok-kelompok tersebut. Wa 'alaika an tahrisu 'ala mujalasati ahli ilmi min ahli sunnah wa musyawaratihim fi ma yahduth. Dan wajib bagimu wahai penuntut ilmu, antahris, agar engkau itu semangat untuk apa? Ala mujalasati ahli ilmi min ahli sunnah wa musyawaratihim fi ma yahduth. Semangat untuk duduk-duduk bermajelis dengan ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah, serta bermusyawarah dengan mereka pada perkara-perkara yang muncul, yang baru, yang kontemporer. Nah, ini adabnya seorang talibul ilmi. Ketika antum punya guru, apalagi gurunya antum tersebut seorang alim, seorang ulama,
yang ma'ruf, dengan ilmu, dengan dakwah, tasyawur ma'ahu, musyawarah, minta pendapat, istisyarah dengan ulama, bagaimana begini. Ini perkara yang sangat penting ya ikhwan, ya tullabul ilm, bagi mereka-mereka teman-teman kita para duat, para asatidzah yang banyak hubungan dengan para ulama di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, dari kalangan ustadz-ustadz yang lulusan Jamiah Islamiyah, maka wajib bagi mereka untuk istisyarah dengan ulama-ulama tersebut pada perkara-perkara yang muncul, yang baru dari masalah-masalah yang ada di negara Indonesia ini tadi. Tanyakan dengan para ulama, tulis surat atau buat konsep pertanyaan-pertanyaan, datangi majelis para ulama, minta fatwa dengan mereka. Demikian juga teman-teman para duat yang memiliki guru di negeri Yaman, yang belajar di Marokiz Duarul Hadis Al-Yamaniyah, ketika ada problem, masalah yang berkaitan dengan dakwah, yang berkaitan dengan umat, nawazil, itu semua perlu ditanyakan, musyawarah dengan para ulama. Dan juga ketika ada kesempatan waktu, misalkan ada kemampuan dari sisi ekonomi, bisa berkunjung, bermajelis dengan mereka, datangi mereka, duduk di daurah-daurah mereka. Fa nahnu nansah zumala'ana wa asdiqa'ana minal mutakharrijin min duaril hadis al-yamaniyah ayahduru daurata al-masyayikh alladzina atau min biladil Yaman. Nasihat kami kepada teman-teman duat yang sudah pulang ke Indonesia, agar mereka menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk duduk menghadiri daurah-daurah yang disampaikan oleh para masyayikh dari negeri Yaman. Mereka adalah guru-guru kita. Kita datang di majelis mereka, kita menyambut mereka, itu mereka sudah senang. Sebagaimana mereka telah memberikan ilmu yang gratis kepada kita semua. Kita datang ke negeri Yaman, mereka yurahibuna bina, menyambut kita. Mereka ngasih kita sakan, mereka ngasih kita makanan, mereka ngasih kita ilmu, itu semua tanpa ada bayaran sama sekali. Maka tidak sepantasnya bagi seorang talibul ilmi yang dulunya belajar di Marokiz Duarul Hadis Yaman, ketika datang para ulama dari negeri Yaman ke Indonesia ini tadi, kita tidak menyambut mereka, tidak memuliakan mereka, ini sesuatu yang kurang sempurna. Wa iyyaka wa wasawis al-hizbiyyin, waspadalah engkau dari was-was bisikan-bisikan hizbiyyin, fa innaha ashbahu biwasawis asyaiton, karena was-was hizbiyyin tersebut mirip dengan was-was yang disampaikan atau yang dibisikkan oleh syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumul syaitanu illa ghurura. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan menjanjikan mereka kepada mereka umat manusia dan memberikan angan-angan kepada umat manusia. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, dan tidaklah yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka itu melainkan cuma gurur, tipuan. Wala ilaha illallah. Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala, sering di darasnya beliau tiba-tiba beliau ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu ya. Atau kalau duduk di majelisnya Syekh Muhammad Al-Imam, puluhan antum dengar di majelis itu beliau tiba-tiba ngomong di sela-sela ngajar, misalkan beliau nyampaikan tiba-tiba la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Wa la ilaha illallah wa kam min syabin salihin hafidhin lil Qur'an mubarrizin fi ilmi sunnah. Lihat kata beliau, kata Syekh Muqbil, betapa banyaknya seorang pemuda, orang yang soleh, orang yang hafal Al-Quran, mubarrizin fi ilmi sunnah, menonjol dalam ilmu sunnah. Banyak keahlian orang tersebut, hafidhul Quran,
pintar dalam bab nahu, pintar dalam usul fikih, menonjol pada waktu itu dalam hafalan hadisnya. Afsadahul hizbiyun bi amanihim al-kadzibah. Dia dirusak oleh hizbiyun dengan amanihim, dengan angan-angan yang disampaikan oleh hizbiyin al-kadzibah, yaitu angan-angan yang dusta. Ya. Wa sayus'aluna amamallahi an hadzal tadlil wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang penyesatan seperti ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak ikhwan, ya. Dulu murid-muridnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, banyak sekali orang-orang yang menonjol dari kalangan murid-murid beliau, dari murid-murid pertamanya beliau, ya. Yang dari Yaman saja, ya, jangan usah yang di luar Yaman. Kalau bicarakan yang di luar Yaman, nanti banyak pihak-pihak yang mungkin tidak terima. Dia yang di Yaman saja. Muhammad ibnu Musa al-Baydhani, menantu Syekh Muqbil, ya. Awal-awal termasuk murid yang menonjol, punya kepiawaian, menonjol dalam ilmu. Kemana dia pada waktu itu ikut bersama orang-orang hizbiyin dari kalangan ashabul jum'iyat. Kemudian sampai pada puncaknya dia menjadi orang partai dari partai Hizbur Rasyad yang ada di Sana'a. Ya. Siapa lagi? Orang yang menonjol, bahkan termasuk dulu konon katanya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani hafidh rahimahullah ta'ala belajar sama dia. Siapa itu? Abdullah Al-Marfadi yang ada di Aden. Pernah dengar? Abdullah Al-Marfadi ada di Aden. Ada termasuk yang membackup para ikhwani takfiriyin yang ada di Aden. Dulu syarahnya dia, kalau dia ngajar Darori Al-Mudiyah di Dammaj, luar biasa. Konon yang anak dengar, Syekh Abdurrahman dulu sempat belajar dengan dia, ya. Sebagian para mudarrisun, para masyayikh banyak yastafid dari Abdullah Al-Marfadi, ma'ruf, ya, keilmuannya, fikihnya dia. Abdullah Al-Marfadi ada di Aden. Kata masyayikh kita sekarang ini, berjalan ini orang dengan takfiriyin, dengan ikhwanil muslimin. Siapa lagi? Aqil, Dr. Aqil Al-Maqtari, demikian juga seperti itu. Siapa lagi? Abul Hasan Mustafa bin Sulaiman atau Mustafa bin Ismail As-Sulaimani, Abul Hasan Al-Ma'ribi juga sama, dan masih banyak yang lainnya, ikhwan. Ini kalau nyebut nama Abul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani mungkin Indonesia banyak orang tersinggung karena banyak yang belajar dengan dia, ya. Maka yakfi kalam, nggak usah kita pakai kalamnya masyayikh Yaman. Kalau masyayikh Yaman nanti dibilang hasad segala macam. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Sulaiman Nurhaili sajalah, ya. Syekh Muhammad Umar Bazmul dan yang lainnya dari masyayikh Saudiyah yang tahu dengan tariqah-tariqah yang ada pada Abul Hasan. Dan masih banyak yang lainnya, ikhwan. Itu semua sebabnya apa? Sebabnya karena kedekatan dengan ashabul jum'iyat, sehingga harta dan kedudukan dan uang itu merubah manhaj seseorang, ya. Kemudian qauluhu rahimahullah al-harsu ala mujalasatis salihin wa ahlil fadl. Pernyataan Syekh Muqbil yang beliau mengatakan semangat untuk duduk bersama orang-orang saleh dan ahlul fadl. Berkaitan dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi, ikhwan, Syekh Nu'man Al-Watr itu beliau pernah di markisnya Abul Hasan dan termasuk orang yang dulunya mengikuti thariqahnya Abul Hasan. Taraja'an, meninggalkan Abul Hasan. Syekh Al-Burai juga sama, ya. Syekh Burai juga pernah di
markisnya Abul Hasan. Banyak orang-orang yang meninggalkan, yang cinta dengan dakwah salafiyah di negeri Yaman, meninggalkan tariqahnya Abul Hasan. Kenapa? Karena tariqah yang ditempuh oleh Abul Hasan di negeri Yaman adalah tariqahnya Ikhwanul Muslimin. Nah, masyayikh pun meninggalkan Abul Hasan, ya. Banyak. Kata Syekh Adil, ma a'zama hadhin nasihata li talibil ilmi wa li ghairi talibil ilmi. Alangkah agungnya, mulianya nasihat ini untuk penuntut ilmu dan untuk selain penuntut ilmu. Fa inna mujalasatas salihin wa ahlal fadl khairun li mujalisihim. Dikarenakan sesungguhnya duduk-duduk bersama orang-orang saleh dan duduk-duduk bersama ahlul fadl adalah sesuatu yang jauh lebih baik terhadap orang yang mendekati mereka. Mujalis itu orang yang mendekat ke majelis tersebut. Itu adalah kebaikan, khair. Yastafid minhum salahan, dia akan mengambil faedah dari sisi kesolehannya. Antum duduk bersama orang-orang soleh, minimal antum mengambil kesolehannya. Subhanallah ya ikhwan, antum akan melihat bagaimana duduknya para ulama tersebut. Contoh yang anda dapatkan di majelisnya Syekh Muhammad Bah Musa, itu di bulan Juli tahun kemarin. Enggak, bukan di bulan Juli. Itu seingat ana ziarah ana yang kedua. Ziarah pertama ana ditemani sama Ustadz Nur Kholis di Bait Syekh Hamid Al-Usabi, masih di puncak bukit, bukan di Funduk Doyuful Maqam. Itu yang pertama. Yang kedua ana ditemani waktu itu ikut Pak Roni Agung, 2 orang seingat ana. Ya, umroh tahun 2023 kalau seingat ana. Nah waktu itu ana lupa nama punduknya, nama hotelnya. Dikit orang, ada beberapa orang saja. Dia ada yang bertanya, Syekh nggak bisa jawab. Tiba-tiba beliau mengeluarkan kertas, buku kecil sama pena. Dicatat sama beliau. Kata beliau, ada yang tanya, apa itu Syekh? Saya catat, katanya, pertanyaan antum. Sanabhath insyaallah. Beliau bilang, Allahu a'lam. Nahtaj ilal bahath, katanya. Butuh dibahas lagi. Dicatat sama beliau. Itu faedah yang anda lihat di majelisnya para ulama. Ya. Ini baru satu, belum lagi yang lain. Ya. Wa adaban, antum akan mendapatkan adab di majelis tersebut. Ya, di majelis tersebut bagaimana adabnya para ulama. Wa ilman, oh kalau ilmu juga luar biasa ya ikhwan. Ya, antum akan mendapatkan ilmu dari para ulama tersebut. Wa amalan, mendapatkan amalan juga, bagaimana pengamalan mereka. Banyak sekali. Ya, antum duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang soleh, antum akan mendapatkan kesolehannya, adabnya, ilmunya, amalannya. Pernah suatu hari ana nemeni sekamar dengan salah seorang ustadz. Jadi di kamar itu kita ada berempat waktu itu. Nemeni salah seorang ustadz senior Darul Hadits Damaj. Luar biasa, kita itu kecapean tidur. Dan waktu itu anak terbangun. Anak lihat sekitar jam 3 subuh.
Itu ustadz musafir datang dari luar kota, dia bangun sholat malam. Ya, bangun sholat malam. Yang kita ini tadi selimutan. Ya, nah, kadang yang seperti itu saja kadang sudah membuat motivasi kita. Oh, ternyata kita ini belum ada apa-apanya ibadahnya. Ya. Nah, itu contoh gambaran. Ya. Kadang kita dengan duduk bersama orang-orang yang soleh, kita bisa mengambil faedah dari amalan dia tadi. Oh iya, seperti ini, seperti ini. Itu dengan para ulama, ya ikhwan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, contoh ya ikhwan, ketika di tempat Syekh Anis Al-Yafi'i, anak kunjung ke rumah beliau sebelum pulang itu, beliau menyuguhkan makan minuman ke para tamu. Beliau sendiri yang nuangkan satu-satu gitu. Satu. Waktu itu datang, itu seingat anak hari terakhir sebelum anak berangkat ke Aden. Waktu itu datang rombongan orang-orang awam dari beberapa daerah, datang ke rumah beliau, disambut sama beliau, diajak makan. Subhanallah, disuguhkan makanan satu persatu. Beliau sendiri yang menyuguhkannya. Anak diceritai, salah seorang ustadz cerita pernah ziarah ke markisnya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Itu Syekh Muhammad Al-Imam jamu dengan anak sapi. Ya. Itu Syekh sendiri yang bukakan dagingnya, dituangkan segala, dibagikan. Luar biasa ikhwan tawadhu'nya. Makanya kalau antum mau lihat bagaimana tawadhu'nya para ulama, antum datang ke ziarah para ulama. Wa ahlul fadl khairun limujalisihim yastafid minhum salahan wa adaban wa ilman wa amalan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau bersabda, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Orang itu berada di agama temannya, dia lihat kepada siapa dia berteman. Karena teman ini punya pengaruh ya ikhwan. Katanya orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu bisa narik. Nah, kalau antum berada di lingkungan awam, lingkungan umum, sekolah umum, teman antum ngajak cewekan, antum cewekan pula. Ya benar? Masa nggak ada cewek di sekolah ini tadi? Cewekan pula. Teman ngajak tawuran pula. Temenan ngajak minum mabuk-mabuan pula. Ya benar? Nah, sama seperti itu. Kalau bahasa kitanya olok-olokan. Temennya ngajak nyopet. Gitu. Maling ayo. Di mana mau maling? Pondok aja. Apa yang mau dimaling? HP markis saja. Itu olok-olokan. Ya. Dulu hilangnya HP markis ini, ketika ditanya apa pengakuannya waktu itu? Saling, dia ustad yang nyuruh, dia bilang kalau mau maling aja HP pondok. Nah itu kan almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalil. Ketika anak tanya, ngapa antum ambil HP pondok? Kata si dia, ustad, kalau mau maling aja HP pondok. Kan pengaruh teman kan? Pengaruh teman. Nah itu dampaknya. Ini Anda lihat dompet nganggur, duit jajan nggak ada, kiriman duit THR lebaran udah habis. Gimana nyari duit? Duit Kak Holi be. Di mana dompetnya? Di kamar Bang Wandi. Di mana? Dalam lemari. Ya enggak? Antum ikhlas lah ya. Itu duit itu yang malingnya paling budak-budak inilah juga. Lagi bokeh. Cuma surat-surat itu yang enggak dikembalikan. Baliklah
SIM segala macam. Tidak kan mungkin jin maling di sini, jin berlari. Buat SIM susah, buat KTP susah. Ya. Duit 300.000 kami ikhlaskan. Nah, ini olo-oloan lah. Coba kalau tidak makan oloan, kata temannya, ayo. Itu dampaknya ikhwan. Sama orang-orang tawuran itu kan olo-oloan. Ayo, serang. Akhirnya apa? Tewas. Wa yaqul mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Wa sayati min kalami syekhina mustadillan bihi ala hadhihi nasihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, para kekasih, teman akrab, konco-koncomu, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu nanti sebagian mereka justru musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan, pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan itu adalah pertemanan dan persahabatan yang bisa awet sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Adapun pertemanan min ajli dunia, pertemanan min ajli riasah, pertemanan min ajli mal, min ajli tijarah, itu semua pertemanan yang mungkin bisa menyebabkan permusuhan satu sama lainnya. Namun pertemanan dikarenakan kesalehan, dikarenakan agama, dikarenakan sunnah yang ada pada dia, itu adalah pertemanan yang awet. Fa suhbatus salihin tadumu hatta fil akhirah, maka pertemanan orang-orang saleh akan terus menerus berlangsung sampai di negeri akhirat. Wal mar'u yu'rafu bijalisihi, seseorang itu bisa dikenali dengan teman dekatnya. Antum mau tahu ini orang baik atau orang buruk, bisa lihat teman dekatnya. Fa in kana julasa'uhu ahlal khairi was salah fayustadallu bidzalika ala salahil mujalis lahum. Kalau teman-teman duduknya, teman-teman dekatnya ahlal khairi was salah adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, maka hal tersebut bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan petunjuk akan kesolehan orang tersebut. Difahami, dilihat, ini Wandi ini siapa teman-temannya? Oh, teman-temannya Wandi itu di sini, duduknya di sini. Itu bisa dijadikan argumentasi, dalil Wandi adalah orang yang baik. Di mana teman-temannya dia? Oh, teman-temannya jalanan, temannya orang-orang yang suka nongkrong, orang-orang yang suka lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat. Contoh ya, ikhwan, Anda ambil contoh di sini di majelis ini. Kita melihat Dr. Fikih. Ya. Teman-temannya santri, duduknya di sini. Beliau itu bukan orang pondok pesantren, tapi orang menaruh apa? Sudah menaruh husnudzon. Ya enggak? Tolong akhi, ajari anak akhi, bisa antum khutbah di sini. Iya apa enggak? Coba kalau temannya tadi, maaf ya, cuman ikhwan yang pengajian, iya apa enggak? Secara enggak sadar, levelnya Dr. Fikih enggak lagi dari level ikhwan, udah level ustad. Karena duduknya siapa? Dengan ustad, duduknya dengan santri, duduknya kan para penuntut ilmu. Kalau duduknya, maaf ya, bukan ngerendahkan. Teman-temannya Dr. Fikih tadi, teman-teman touring, ya enggak? Baikeran. Orang juga mikir, belajar di mana? Ya enggak? Siapa? Dr. Fikih suruh khutbah. Mana khutbah? Kata teman-teman bikernya Dr. Fikih, mana gawe nongkrong dengan kami. Ya enggak? Itu contoh. Gawe dia tuh. Nah, seperti itu. Dipahami? Nah, itu gambarannya, ikhwan. Teman itu tadi punya pengaruh. Ada orang, ya, tapi anak bilang, ya, ini tuh ketika jatuhnya baru tanya
Kalau nggak jatuh sukses nggak tanya. Jadi gini, ada kisah nyata. Kemarin itu dulu ada orang datang ke sini, nampak seperti sosok ikhwan salafi, berjenggotan, celana cingkrang. Dia datang menawarkan skillnya dia, bahwasanya bisa membuat perkebunan hidroponik. Antum ingat waktu itu ada orang di sini datang, Wadi yang suruh nyiapin air minumnya. Pokoknya dia nawarkan skill, bisa tanam cabai lah, bisa buat kolam ikan koi, dan pokoknya dia bilang, saya ini di Pekanbaru Ustaz, pernah masuk TV, pernah menulis ini, saya mantan orang kaya, gini panjang lebar lah. Intinya kesimpulannya mau ngajak kerjasama. Kalau Darul Hadis ini punya modal, dia mau jalankan, mau nipu. Nah bilang, kami ini santri aja, lihatlah jumlah santri sekian. Nah, tidak ada duit katanya. Kami aja bangun aja donasi. Terus ngubah omongan dia. Ustaz, saya ini di rumah token saya udah tutut katanya. Ustaz mau nggak beli kulkas katanya tadi. Lihatkan putu. Kata anak, kati duit juga. Ini ada duit 150.000. Anak masih husnuzon, mungkin aja ikhwan lagi buntu, anak 250 dikasih. Anak curiga tuh gini, dia bilang gini, Ustaz, dia bilang gini, anak di sini naik ojek atau pinjem kayak gitu motor. Kata anak, kaki anak, oh ya, dia bilang motornya habis kayak gitu, habis BM atau apa pokoknya, anak agak lupa waktu itu. Ngomong nanti anak antar, sekalian anak main ke rumah antum. Udah usah Ustaz, biarlah katanya, anak sekalian mau ngantarkan motor. Anak curiga sebenarnya. Udah, akhirnya cari mangsa, ya cari mangsa. Dapatlah suatu komunitas ikhwan yang bab usaha-usaha, punya segala macam ini, punya usaha itu, komunitas perkumpulan usaha lah, ya. Karena sebut saja lah, komunitas BMT. Jadi salah seorang ikhwan ketipu 40 juta. Sudah ketipu, kejadian kasus itu sekitar sebelum Ramadan tahun kemarin. Tanyanya Syawal, Ustadz kenal nggak nama ini? Coba disebarkan di grup-grup WA. Nipu kami sekitar 40 juta. Katanya pernah belajar di Darul Hadis. Nah, Anda ngomong, Mas, mana ada ikhwan yang belajar di Darul Hadis tuh, yang model seperti ini. Aku kira muridnya Ustadz. Nah, dalam hati anak, kalau lagi tenggelam baru tanya, coba kalau ya dah. Kalau sukses tadi. Nah, al-muhim ikhwan, kalau memang benar orang itu bawa nama Darul Hadis, berarti ya kadang mujalah satu solihin walaupun sebentar bisa dimanfaatkan untuk nipu. Ya enggak? Sebagian orang itu tertipu karena ada ikhwan yang suka berfoto dengan Ustaz Syafiq Reza Basalama. Nikah dia dengan akhwan. Ya enggak? Makanya kadang sebagian ikhwan itu seneng kali dia kalau ada ustaz luar daurah, dia ajak foto, upload di medsos, mengesankan. Nanti nipu, hati-hati nih, banyak nih musibah itu di kalangan ikhwan-ikhwan itu, backgroundnya seperti itu. Ya, foto dulu dah sama ustaz, jepret, masya Allah, indahnya duduk bersama orang-orang soleh, tidak lama nipu. Ya enggak? Hati-hati. Makanya yang enggak ada ditipu orang itu punya ilmu. Kalau punya ilmu enggak ada orang mau nipu. Kalau punya harta ada orang nipu.
Kalau orang mau minta ilmu kita kasih aja, ya enggak? Nah ini nah, ilmu itu betul-betul ya ikhwan, nggak ada orang mau ngambilnya. Ana contoh, ana jatuh kurir, jatuh kitab. Istri ana tuh beli BH untuk dijual 1 kodi, jatuh di kurir, nggak dikembalikan orang, kurirnya ganti 1 kodi. Nah, ana pesan kitab tuh di paket JNI kalau nggak salah waktu itu, jatuh. Isi kitab itu bantahan Ibnu Taimiyah, metode Ibnu Taimiyah dalam membantah, lebih kurang kayak gitulah. Ada di sini maktabah itu. Jatuh kitab itu deh. Ya, itulah kalau ilmu. Bener. Ilmu itu tidak ada orang mau nyurinya. Jatuh. Anak putus asa, sayang di kitab ini. Tidak lama dihubungi yang nemu. Pak, ini paket bapak yo katanya. Ambil di kami pak, dapat di kebun sayur. Anak mampir di situ. Ini paket bapak. Anak lihat, lah dibuka isinya. Mungkin dia pas dibukanya, wah buku katanya. Kualat gitu. Ya enggak? Coba kalau tadi nggak usah jauh-jauh, itu tadi headset bena. Ya enggak? Power bank. Ya enggak? Selesai enggak akan? Selesai, enggak akan dibalikkan lagi. Kurir yang paling ganti rugi. Aku ngomong sama kurir, enggak usahlah diganti, Joko isinya buku. Kayak ganti pak, enggak apa-apa isinya buku kata. Enggak lama hubungi. Nah itu tadi. Itu nah bukan. Ku ambil kan. Belum lagi dibukanya. Karena isinya tadi ilmu, enggak dibutuhkan sama dia. Ya pada. Ana pernah tinggal mushaf Al-Quran di masjid yang di Kaledoni PHDM itu. Nah, tinggal mushaf. Ana balik lagi masih ada. Coba kalau untuk tinggal dompet, selesai enggak? Selesai. Itulah ilmu ya ikhwan. Kata sebagian salaf itu, ilmu itu enggak khawatir untuk dicuri. Ya pada. Kalau dompet, antum lihat kitab kholi, berserakan kan? Berserakan. Dompet antum, selesai. Itulah khalifah. Pentingnya ilmu, istimewanya ilmu. Ilmu antum taruh sembarangan, enggak ada dicuri sama anaknya. Antum taruhlah kitab sembarangan. Tidak ada dicuri. Ini kitab di maktabah, tidak ada anak yang nyuri. Ya enggak? Antum taruh makanan apa saja di sini hilang. Antum taruh aja martabak di sini, kitab ini tidak ada yang berani geser. Antum taruh martabak, hilang itu. Ya enggak? Itu contohnya tadi. Itu keutamaan ilmu. Ilmu itu tidak akan ada orang mau mencurinya. Kemudian ikhwan, maksud anda tadi ya ikhwan, kadang orang itu bisa dinilai baik atau buruknya ditinjau dari sisi mana? Dari sisi kesolehannya, gitu loh ya. Dari sisi kesolehannya. Oh ini tadi, ini orang soleh, ini orang baik. Bisa dilihat dari sisi sana. Dilihat dari sisi teman, kawannya tadi. Nah kadang orang pun tertipu dengan sosok seseorang karena apa? Karena dekatnya dia dengan orang soleh tersebut. Ya. Kemudian, fa inna man yujalis al-fajarata wa qutta'as salah wa syaribi al-khamri yuhsabu minhum walau lam yakun ya'malu hadhil a'mala. Fa inna man yujalis, sesungguhnya orang yang yujalisul fajarata, duduk bersama orang-orang fajaroh. Fajaroh itu orang yang jelek, buruk, jahat. Wa qutta'as shalah, orang-orang yang suka meninggalkan salat. Wa syaribil khamra, atau wa syaribil khamri, orang yang suka minum khamr. Yuhsab minhum, akan digolongkan termasuk mereka, meskipun dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nongkrong ya ikhwan sama orang-orang perokok, antum orang akan lihat antum juga perokok. Antum bukan orang yang pezina, bukan pemabuk, ya. Nongkrong antum di kafe Kampung Baru, ya enggak? Depan warungnya sambil ngopi, belakangnya kafe karaokean, antum ngopi sambil ngopi saja sambil megang HP.
Orang lihat antum, wah ini germo katanya. Iya enggak? Padahal antum bukan pelaku. Difahami? Itu contoh. Semata-mata antum duduk-duduk semata dengan orang-orang buruk, antum akan dianggap sebagai orang yang buruk. Ya apa enggak? Benar. Akhwat akan tanya siapa teman-temannya. Benar, Kholi. Ya enggak? Contohnya kisah nyatanya antum. Tanya dia, Ustaz, kenal dengan nama ini? Lihat, Khalifatul Rijal. Dia akan lihat orang ini orang soleh apa enggak. Lihat temannya, oh riwayat belajar darul hadis. Itu contoh. Ya, orang akan lihat riwayatnya. Akhwat pun akan lihat. Antum-antum yang taklim ini ya, kalau mau cari istri itu paling tidak lihat juga riwayatnya dia. Jangan antum juga yang dilihat riwayatnya tadi. Ya mana? Antum cari juga yang kajian online Ustadz Syafiq YouTube, kajian Ustadz Maududi online, kajian Ustadz Firada Syafiq online, lewat dulu. Ya enggak? Yang online sama yang online. Masa antum nyantri cari yang online? Paling enggak cari yang pondok pesantren gitu ya, santriwati. Seperti itu. Jangan dia yang pacak menseleksi antum. Antum tidak bisa diseleksi. Seperti itu maksudnya, contoh. Ya enggak? Lihat, tanya temannya. Khalifah mau cari istri, tanya temannya. Di mana akhwatnya? Bagus enggak? Oh, kata ustazanya, ini kalau di pondok pesantren males piket ya. Bangunnya siang. Orang udah bangun semua, sholat subuhnya telat. Siapa teman-temannya? Oh, teman-temannya gengnya ini tadi. Beda. Ya. Nah, itu contoh gambaran, bisa diketahui dari teman. Qala syair. Nah, kata seorang penyair. Wakhtar qarinaka wastafihi tafakhuran. Wakhtar, pilihlah temanmu itu, wastafihi tafakhuran. Ikhtar itu sama, pilihlah. Wastafi istifa, ya, dan seleksilah tafakhuran, ya, sebagai bentuk kebanggaan. Innal qarin ilal muqarini yunsabu. Sesungguhnya teman kepada temannya itulah dia akan dinisbatkan. Dia punya teman, kepada temannya akan dinisbatkan. Kalau temannya perokok, dia akan dikatakan ini orang perokok. Ustaz, ana mau nikah, pelamar ana namanya Wandi. Oh ya, Wandi, dia nyantri di mana? Di Yaman. Orang sudah positif, ya enggak? Saya mau nikah sama siapa? Wandi. Apa? Oh, Wandi adalah dagang, jaga toko. Orang kan bilang, oh iya, seperti itu tadi. Dilihat dari teman-temannya. Berarti teman-temannya pedagang, ini teman-temannya penuntut ilmu. Dia akan bisa diketahui. Wahdar musahabatul laimi, waspadalah engkau dari berteman dengan orang-orang yang tercela, orang-orang yang hina, laim. Fa innahu yu'di kama yu'dis sahiha al ajrabu. Dikarenakan berteman dengan orang-orang yang laim, yu'di, bisa menular, sebagaimana al ajrab, kusta, bisa menulari orang-orang yang sehat, ya, penyakit kusta bisa menulari orang-orang yang sehat. Wa qala al-akhar, berkata sebagian penyair yang lain, anil mar'i la tas'al, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, tentang seseorang itu tidak usah antum tanya,
Tapi tanyakan tentang temannya. Setiap teman itu akan mencontoh temannya dia. Difahami? Nggak usah, gimana Ustadz, khalifah itu bagus apa enggak orangnya? Dia mau meminang saya, tinggal tanyakan di mana teman-temannya khalifah. Teman-temannya adalah santri Ustadz, insyaallah orang yang baik, ya enggak? Seperti itu bisa diketahui. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, idza khafiya 'alaika halu ahadin fanzur man yujalis. Kalau tersamarkan bagimu kondisi seseorang, maka lihatlah kepada siapa orang tersebut duduk majelisnya. Ya, dilihat siapa teman duduk, siapa teman majelisnya dia. Wa ma ahwaja talibul ilmi, atau wa ma ahwaja talibal ilmi ila hadhin nasihah. Alangkah butuhnya para penuntut ilmu terhadap nasihat ini. Wahia mujalasatus salihin, ini adalah mujalasatus salihin. Talabatul ilmi al-amilin, para penuntut ilmu yang beramal. Wa ahlul fadl was salah minal ulama wal khayrin, yaitu ahlul fadl, ahlus salah dari kalangan ulama, wal khayrin, dan orang-orang yang baik. Fa inna mujalasatahum dawaun likathirin minal adwa, karena duduk-duduk bermajelis bersama orang-orang soleh dari kalangan para ulama merupakan obat untuk segala macam penyakit. Wa ziyadatun minal ilmi wal khairi wal fadl, serta bisa menambah ilmu, kebaikan dan keutamaan. Walidzalika amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyusabbira nafsahu ma'al ladzina yad'una rabbahum ghadatan wa 'ashiyyan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menyabarkan dirinya bersama orang-orang yang senantiasa beribadah menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Wahyal ayatul lati istadalla biha syekhuna rahimahullah, yaitu ayat yang dipakai, yang dijadikan dalil oleh Syekh Muqbil. Apa itu ayatnya? Wahya qauluhu ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Sabarkan dirimu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula engkau palingkan kedua matamu dari mereka dalam rangka engkau menginginkan kehidupan dunia. Jangan pula engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta mau mengikuti hawa nafsu, karena urusan dia itu adalah urusan yang furuton, ay mufarraqan, pecah belah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir, ay ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah. Apa kata Ibnu Katsir? Duduklah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunahu wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyyan min ibadillah, yaitu hamba-hamba yang senantiasa bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Sawa'un kanu fuqara au aghniya au aqwiya au du'afa, meskipun mereka adalah orang-orang yang dhaif, baik mereka orang yang kaya atau orang yang kuat atau orang yang lemah, sabarkan diri. Ya, sabar duduk bermajelis ilmu, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama para penuntut ilmu, sabarkan. Yuqal, ini ayat nazalat fi ashrafi Quraisy. Ini ayat, ingat baik-baik, fahami baik-baik, ingat, mandi ingat. Innaha yuqal innaha nazalat fi ashrafi Quraisy hina talabu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay yajlisa ma'hum. Ya, ini ayat, ada yang menyatakan ini ayat turun pada tokoh-tokoh Quraisy tatkala mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar duduk-duduk bersama mereka. Ya Muhammad, duduk-duduk sama kami. Duduk-duduk. Kami ini orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang sugi, orang-orang hebat. Duduk sama kami saja. Mereka minta dari Nabi SAW ayyajlis ma'ahum wahdahu, duduk sama mereka. Wala yujalisuhum bidu'afa'is sahabah, dan jangan duduk bersama
orang-orang lemah dari kalangan sahabat. Pokoknya kalau engkau mau ya Muhammad duduk-duduk sama kami, enggak usah si orang-orang lemah dari kalangan sahabat mau duduk bersama kami. Kabilal wa Ammar wa Suhaib wa Khabbab wa Ibnu Mas'ud. Seperti sahabat yang mulia Bilal, ini orang yang masuk pertama kali masuk Islam. Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abu Bakar As-Siddiq satunya salah siapa? 7 orang total, 7. Ya. Di antaranya ini yang kiri-kiri. Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud. Yang masuk Islam itu pertama itu 7. Mereka menginginkan Nabi Muhammad SAW agar duduk bersama-sama mereka dengan menyingkirkan mereka. Sudah, tapi orang-orang yang ini, orang-orang kiri, Bilal ini mantan budak, Ammar ini orang miskin, Suhaib juga orang-orang kiri, tidak usah duduk-duduk sama kami. Ya. Liufrida ulaika bimajlisin ala hidatin, dan khususkan majelisnya gitu loh, tidak usah gabung-gabung sama kami. Fanahahumullahu an dzalik, lalu Allah larang, ya, tidak boleh, jangan. Nah, difahami? Ya ikhwan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sabar duduk bersama orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa antum tidak mau sabar di majelis ilmu, duduk bersama teman-teman orang-orang soleh? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jangan engkau usir ya Muhammad orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari dan di sore hari. Wa amarahu ayasbira wa amaru ayusabbira nafsahu fil julus maha aula. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya ayusabbir, agar menyabarkan dirinya untuk duduk bersama-sama mereka. Faqala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jelas? Jelas ya ikhwan. Walam yadhkuruhu syekhuna fi sahih musnad min asbabin nuzul. Namun sebab yang seperti ini tidak disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Asbabun Nuzul. Wa hadza masirun minhu rahimahullah annahu lam yathbut laha sababun nuzulin. Ini kesimpulannya dari Syekh Muqbil bahwasanya ayat ini tidak sabit sababun nuzulnya. Wa qad ra'aitu ba'dut turuq fi dzalika wa la araha taslulil hujjiyah. Kata Syekh Adil, aku sudah cermati sebagian jalan-jalan riwayat ini tadi, namun kupandang masih tidak bisa dijadikan hujjah. Difahami? Seperti itu. Nah itu nah disebutkan ya. Lakin yugni anhu ma jaa fi suratil an'am wa huwa qauluhu ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Akan tetapi tercukupkan dari sebab ini tadi, yaitu riwayat yang disebutkan dalam surat Al-An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Itu disebutkan dalam surah Al-An'am 52. Wa amma ma dzakara Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi ba'da dzikri ma taqaddam haitsu qala Muslim fi sahihi. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Sahih Muslim, dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, berkata Muslim dalam sahihnya, haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Siapa namanya? Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Abdullah Al-Asadi an Israil Anil Miqdam ibn Syuraih an abihi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Sa'ad mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Ya. Faqala al-musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum musyrikun, utrud haula la yajtari'una alaina. Usir mereka ya Muhammad. Jangan sampai mereka berani terhadap kami. Qal wa kuntu ana. Nah, antum ingat ya. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Nah, 6 orang itu kayaknya ya. Di atas disebutkan Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud dan Sa'ad ya, bin Abi Waqqas.
Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah SAW ma sya'allahu ayyaqa'a fahaddatha nafsahu fa anzalallahu azza wa jalla. Kata kaum musyrikin, usir mereka. Berani nian duduk-duduk bersama kami. Faham? Jadi kaum musyrikin, Rasul kan mau dakwah. Difahami? Rasul mau dakwah, ingin mendakwai kaum musyrikin Quraisy. Nah, tokoh-tokoh Quraisy ketika Rasul kan biasa duduk-duduk bersama para sahabat, tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, kalau mau dakwai kami, mau duduk-duduk sama kami, usir mereka. Nah, mereka itu siapa saja? Nama-namanya seperti Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 6 orang. Kemudian fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu ma syaa, atau fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu ma syaa Allah ayyaqa'a fahaddatha nafsahu, sehingga terjadilah pada jiwa Rasulullah SAW, pada diri Rasul tadi, sesuatu yang Allah kehendaki memang terjadi, yaitu beliau ada gertek hati gitu loh. Faham? Kayak mau terpikir gitu loh. Ini lihat adab saat mengatakan fawaqa'a fi nafsi Rasulillah SAW masya Allah, terjadilah pada diri Rasulullah SAW sesuatu yang Allah memang menghendaki. Apa itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Fahaddatsa nafsahu. Rasul ada keinginan di hati gitu loh, begertek ibaratnya. Cak nyoyonnya nih. Fa anzalallah, lalu Allah turunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Jelas? Jangan engkau usir orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwan? Faham antum? Ustaz Firan? Bedakan? Dr. Fikih ya? Intinya sababun nuzul berkaitan dengan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuta. Ini ayat sababun nuzulnya enggak sahih. Difahami? Yang sahih dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Difahami? Itu yang sahih. Faham? Sampai sini faham ya? Wa qad dzakara Syekh rahimahullah aidan fi hadzal mawdi' ma jaa'a bi lafdzin akhar indal Imam Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas. Syekh Muqbil juga menyebutkan ya dengan lafaz yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qal wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, qala nazalat fi sittatin ana siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Mas'ud minhum. 6 orang tadi yang tadi ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Ibnu Sinan. Wa kana al-musyrikun qalu lahu, kaum musyrikun berkata kepada Nabi SAW, tadni haula ya. Tadni haula, engkau mau mendekatkan mereka dana ya, atau tudni afan, adna yudni, itu artinya mendekatkan. Tudni haula, engkau akan mendekatkan mereka gitu loh. Itu disebutkan juga di Sahih Muslim sama. Jadi kaum musyrikin mengomentari tudni haula, ya Muhammad tudni haula, engkau mau dekatkan mereka juga. Jelas ya? Wa kadza yunzar tafsiru ma jaa fi qissati Ibni Ummi Maktum al-A'ma. Juga lihat tafsir yang datang pada riwayat Ibnu Ummi Maktum. Masya Allah, ini faedah ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira
Wa sababu nuzuliha ma jaa anna ibnu Ummi Maktum jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukallim rajulan min uzama'il musyrikin. Ini juga sebab nuzulnya. Suatu hari Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul sedang ngajak bicara tokoh kaum musyrikin. Wa fi riwayatin annahu Ubay ibn Khalaf. Disebutkan dalam riwayat tokoh tersebut adalah Ubay bin Khalaf. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam Faja'ala Rasulullah SAW. Antum tahu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ini tokoh musyrikin, jago dagang, pintar dagang dia. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis apa kata Nabi SAW? Man dayya'aha fahuwa ma'a Qarun, Haman, fahuwa ma'a Qarun, ma'a Haman wa Ubay ibn Khalaf. Siapa yang menyanyiakan salat, dia akan digolongkan bersama Qarun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Qarun, orang yang meninggalkan salat akan dikarenakan sibuk ngurusin hartanya, disamakan dengan Qarun yang tidak mau ibadah kepada Allah karena dengan urusan harta. Yang tidak mau salat dikarenakan urusan pekerjaan wazifah kepemerintahannya akan digolongkan bersama Haman, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena status sebagai perdana menteri Firaun. Yang meninggalkan salat dikarenakan tijaro perdagangannya akan digolongkan bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf tokoh musyrikin itu yang sibuk dengan perdagangannya. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yu'rid anhu. Lalu Nabi SAW mulai ingin berpaling. Yu'rid, itu yu'rid bacanya. Berpaling dari siapa? Anhu, dari Ibnu Ummi Maktum. Fa'anzalallahu al-ayat. Lalu Allah turunkan ayat abasa wa tawalla. Wal hadis la yaslam. Hadis kisah ini, subhanallah ya ikhwan, faedah ini. Kata Syekh Adil, ini hadis kisah seperti ini itu la yaslam, tidak selamat. Lakin bimajmu'i turuqihi wa syawahidihi yataqawwa. Intinya ada kelemahan pada sanad kisahnya, sebab nuzulnya berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum, namun karena banyaknya jalan yataqawwa, bisa naik. Wanzur ma katabahu syekhuna fi sahih musnad min asbabin nuzul inda hadhil ayat. Jelas? Jelas ya? Intinya faedah yang bisa kita ambil, ayat sababun nuzul ini faedah ilmiahnya ya, faedah ilmiah. Sababun nuzul bukan berkaitan dengan surat Al-Kahfi, tapi berkaitan dengan surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.